Jadi tidak ada alasan untuk kalian takut berinvestasi, karena semuanya memiliki resiko. Kalian harus berani mengambil resiko. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak ada resikonya. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini, sesuai dengan judul yang kalian lihat di video ini, saya akan membahas mengenai apa itu investasi dan apa saja aset yang bisa kalian investasi, lalu berapa hasil yang bisa kalian dapatkan dari investasi tersebut, dan mengapa kalian harus berinvestasi. Saya langsung saja masuk ke yang pertama. Apa itu investasi? Jadi investasi adalah penempatan uang atau aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi bisa berupa pembelian aset, penyimpanan uang di bank, atau penempatan dana di pasar keuangan. Ada berbagai macam jenis investasi. Yang pertama adalah saham. Saham adalah investasi dalam bentuk kepemilikan sebuah perusahaan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah investasi dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan atau pemerintah. Jadi kalian akan mendapatkan bunga atas pinjaman tersebut. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah investasi kolektif yang dikelola oleh profesional. Yang keempat adalah properti. Properti adalah investasi dalam bentuk tanah, bangunan, atau properti lainnya. Kalau disewakan bisa seperti kos-kosan atau mungkin apartemen. Kalau dijual bisa ada tanah, ada rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah investasi emas. Emas adalah investasi dalam bentuk logam mulia. Bisa secara fisik ataupun bahkan ETF emas. Yang keenam adalah kripto. Kripto adalah investasi mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi untuk keamanan dan kontrol transaksi. Aset kripto menggunakan teknologi blockchain yang merupakan buku besar digital yang terdesentralisasi dan mencatat semua transaksi yang terjadi dalam jaringan. Contoh aset kripto yang ada seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga BNB. Dan masih banyak aset kripto lainnya juga. Yang ketujuh, deposito. Deposito adalah investasi dalam bentuk tabungan dengan bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Contohnya seperti neobank, SeaBank, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedelapan, P2P lending. P2P lending adalah investasi dalam bentuk pinjaman kepada individu atau UMKM melalui platform online. Kemudian yang terakhir ada SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, adalah investasi dalam bentuk surat utang pemerintah dengan jangka waktu pendek. Dari ke-9 jenis aset investasi tersebut, setiap return atau imbal hasilnya tidak sama. Kalau kalian investasi di saham, kalian bisa mendapatkan imbal hasil 5-20% per tahun. Itu tergantung pada kinerja dari perusahaan tersebut. Dan ini kalau kalian investasi di saham blue chip, atau bisa disebut dengan saham yang sudah terkenal dengan fundamentalnya yang bagus, seperti BCA. Kemudian kalau obligasi, kalian bisa mendapatkan 4-8% per tahun, tergantung pada rating kredit dan jangka waktunya. Kemudian yang ketiga, reksadana, kalian bisa mendapatkan imbal hasil 5-15% per tahun. Itu juga tergantung pada jenis reksadana yang kalian pilih, karena ada beberapa jenis reksadana juga. Kemudian yang keempat, deposito. Kurang lebih kalian bisa mendapatkan imbal hasil 3-6% per tahun, tergantung pada bank dan juga jangka waktu yang kalian pilih. Kemudian yang kelima adalah emas.
Kalian bisa mendapatkan imbal hasil 2-10% per tahun, tergantung pada harga emas dunia. Kemudian yang keenam, kripto. Kripto ini sangat volatile. Kalian bisa mendapatkan 50%, bahkan sampai 1000% kalau kalian bisa memilih aset kripto yang tepat. Tapi kalian juga bisa malah mengalami kerugian. Minus sampai 90% pun itu juga bisa kalau di kripto. Kalau kalian mau aman, maka kalian bisa investasi kripto dalam durasi 4 tahun. Karena kalau melihat sejarah seperti Bitcoin, dalam kurun waktu 4 tahun itu tidak mungkin rugi. Kalian pasti cuan lebih dari 50%. Hanya saja kalian harus memegang selama minimal 4 tahun. Kemudian yang ketujuh, properti. Kalian bisa mendapatkan imbal hasil 5-20% per tahun, tergantung pada lokasi dan jenis properti yang kalian beli. Kemudian yang kedelapan, P2P lending. Kurang lebih kalian bisa mendapatkan imbal hasil 10-20% per tahun, tergantung pada platform atau resiko kredit. Perlu kalian ketahui bahwa aset investasi semuanya memiliki resiko yang berbeda-beda. Sebenarnya termasuk kalau kalian taruh uang di rekening atau mungkin kalian pegang cash, itu tetap saja semuanya beresiko. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang tidak memiliki resiko. Jadi kalian harus tentukan sendiri resiko seperti apa yang ingin kalian ambil. Jadi jangan kalian menganggap bahwa kalau kalian taruh di bank itu aman. Karena sudah banyak orang yang kehilangan uangnya ketika mereka menaruh uang mereka di bank. Sudah banyak kasusnya, banyak beritanya juga. Kalau kalian taruh uang itu di rumah kalian, di brankas, juga beresiko dicuri atau dimaling orang. Kalau kalian taruh uang kalian di bisnis, itu juga beresiko mengalami kerugian jika bisnis yang kalian dirikan tidak bisa menjual apapun. Kalau kalian jadi karyawan, kalian juga memiliki resiko dipecat sama atasan kalian. Kalau kalian investasi, kalian juga memiliki resiko kerugian. Jadi semua hal di dunia ini sebenarnya tidak ada yang tidak memiliki resiko sama sekali. Semuanya ada resikonya. Dan untuk itu saya menyarankan kepada kalian untuk kalian berinvestasi. Sedini mungkin kalian harus bisa investasi. Tidak harus kalian mengambil resiko yang langsung besar seperti di kripto. Kalian bisa coba di deposito dulu. Kalau kalian sudah mengerti, kalian bisa naik tingkat. Mungkin kalian investasi ke saham, ke emas. Kalian bisa pilih. Jadi kalian tidak harus mengambil aset investasi dengan resiko terbesar. Kalian bahkan bisa investasi kos-kosan, tanah, rumah. Itu juga termasuk aset investasi. Jadi kalian tidak perlu takut, karena semuanya itu sebenarnya beresiko. Kalian harus berani untuk mengambil keputusan agar kalian tidak di situ-situ saja. Kalian bisa bergerak lebih maju. Kenapa? Karena uang kalian yang bekerja untuk kalian. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, mengapa harus investasi? Jawabannya adalah karena investasi itu sangat penting untuk membantu kalian mencapai tujuan keuangan kalian di masa depan, seperti mencapai kebebasan finansial, di mana kalian bisa mendapatkan passive income dan kalian tidak bergantung pada gaji kalian saja atau dari bisnis kalian saja, karena kalian pada akhirnya akan tua dan tidak mungkin untuk terus bekerja. Yang kedua, mengapa investasi itu penting? Karena investasi bisa mengalahkan inflasi.
Tanpa kalian berinvestasi, uang kalian akan tergerus dengan inflasi. Oleh sebab itu, kalian semua yang menonton video ini, kalian wajib mulai dari sekarang investasi. Kalau kalian masih berumur 17 tahun, ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali buat kalian untuk mulai belajar investasi. Karena semakin dini kalian berinvestasi, maka hasil investasi kalian bisa semakin besar. Karena ada yang namanya compounding interest, di mana kalian bisa menggulung kembali hasil investasi kalian di dalam investasi lagi. Jadi setiap kali kalian mendapatkan cuan dari investasi, maka kalian masukkan lagi untuk kalian investasikan lagi, sehingga cuan kalian bisa berlipat-lipat, semakin hari semakin bertambah. Dan buat kalian yang sudah berumur lebih dari 30 tahun, tidak ada kata terlambat untuk kalian berinvestasi. Karena investasi itu untuk masa depan keluarga kalian, untuk anak-anak kalian, untuk keturunan kalian juga. Jadi kalian tetap bisa belajar investasi dan kalian bisa masuk di dalamnya juga. Kalau kalian tidak yakin dengan aset yang beresiko tinggi, kalian bisa mencoba di aset yang memiliki resiko rendah seperti deposito, properti, emas, dan masih banyak lagi. Jadi tidak ada alasan untuk kalian takut berinvestasi, karena semuanya memiliki resiko. Kalian harus berani mengambil resiko. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak ada resikonya. Jadi mulai dari sekarang kalian putuskan kalian mau berinvestasi di mana. Kalian bisa pelajari dulu aset tersebut. Kalau kalian suka yang beresiko, maka kalian bisa mempelajari saham ataupun kripto. Tapi kalau kalian tidak berani mengambil resiko yang tinggi, maka kalian bisa berinvestasi di emas, di reksadana, di deposito, ataupun di properti. Kalau kalian bertanya ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya adalah ketika kalian ingin pergi ke suatu kota. Kalau kalian pergi dengan berjalan kaki, maka kalian akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kalau kalian menggunakan kendaraan atau bahkan kalian naik transportasi udara seperti pesawat, itu akan memakan waktu lebih sedikit. Sama dengan investasi. Ketika kalian investasi, itu ibaratnya kalian menaiki kendaraan agar kalian bisa lebih cepat sampai ke lokasi tersebut atau ke tujuan tersebut. Jadi mari mulai sekarang saya ajak kalian semua yang sudah menonton video ini untuk kalian berinvestasi. Karena investasi adalah salah satu kunci untuk kalian bisa mencapai kesuksesan. Mungkin itu saja video kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share ke orang-orang yang kalian sayangi, sehingga orang-orang yang kalian sayangi ini bisa mengerti mengapa mereka harus investasi, apa itu investasi, apa saja aset yang bisa diinvestasi, dan berapa hasil yang bisa didapatkan dari investasi tersebut. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.